Halo rekan pembelajar, di video ini kita akan bahas tentang membangun komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi efektif dan bagaimana cara kita membangun komunikasi yang efektif? Kita akan mulai dari bicarakan mengenai komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah sebuah proses dan upaya. Proses di mana terjadi pertukaran informasi, gagasan, emosi, dan keterampilan. Komunikasi juga merupakan suatu upaya untuk kita menciptakan, menyampaikan, dan merespon pesan. Juga menjadi suatu upaya untuk kita bisa bangun hubungan dan rasa percaya dan memahami orang lain, yaitu lewat komunikasi. Salah satu pendekatan komunikasi yang cukup dikenal adalah The Lasswell Formula dari Harold Lasswell. Pada prinsipnya, The Lasswell Formula berbicara tentang cara bagaimana kita merancang suatu pesan kepada target audiens kita. Nah, biasanya Lasswell Formula ini dipergunakan dalam merancang suatu kampanye komunikasi atau program komunikasi. Lasswell Formula ini berisi tentang who says what in which channel to whom with what effect. Kita akan mulai dari who, yakni bahwa begitu pentingnya seseorang yang menjadi communicator dan siapa yang akan menjadi narasumber atau sumber informasi itu sendiri. Selanjutnya, says what. Apa pesan yang mau kita sampaikan, in which channel, pada channel atau medium apa, to whom, kepada siapa, receiver, penerima atau audiensnya, dan with what effect, dampak apa yang kita harapkan untuk terjadi ketika kita menyampaikan pesan itu. Nah, prinsip ini adalah prinsip dasar yang menjadi suatu pegangan dalam pendekatan komunikasi, karena melalui pemahaman kita tentang siapa communicator yang tepat, maka kita di situ melakukan control analysis, kemudian juga apa pesannya, di sana kita melakukan content analysis, kemudian bicara tentang channelnya, kita bisa memetakan medium mana yang paling tepat untuk pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens yang sudah kita analisis lebih dulu siapa nih target audiensnya. Sehingga kita juga bisa menyampaikan pesan yang tepat sasaran. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, saya ingin bagikan sedikit secara sederhana mengilustrasikan bahwa seperti halnya seorang yang ahli memasak, komunikasi juga punya resep tersendiri. Apa resep komunikasi itu? Yang pertama, kejelasan penyampaian pesan. Kedua, keringkasan penyampaian. Ketiga, relevan dan sesuai konteks. Yang keempat, berdampak. Yakni mudah diingat, memberi pengaruh, mendorong tindakan. Dan yang kelima, bermanfaat dan bernilai. Jadi dalam komunikasi yang efektif ini menjadi suatu resep dasar yang perlu kita ramu. Jelas, ringkas, relevan, berdampak, dan juga bermanfaat serta memiliki values atau nilai. Bagaimana kita meramu bahan-bahan dasar tadi, yakni pesan yang jelas, ringkas, relevan, berdampak, dan bermanfaat itu, itulah yang perlu kita latih dan pelajari, dan kemudian kapan bahan-bahan dasar tersebut itu dibutuhkan dan seberapa besar porsinya. Seperti halnya ilustrasi resep komunikasi tadi ya. Bagaimana kita meramu pesan dan gagasan supaya itu menjadi suatu konten yang tepat sasaran. Ada faktor-faktor penting untuk mendukung komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama, kenali audiens atau khalayak yang kita hadapi. Kita perlu mengenali latar belakang budaya misalnya, kebutuhan informasi mereka, sehingga dengan mengenali audiens dan khalayak kita bisa menyampaikan pesan yang sesuai dan tepat untuk mereka. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah konten dan konteks. Ketika kita bicara konten, banyak bentuknya. Ada materi pesan berupa audio, video, tulisan, atau bahkan foto atau gambar yang bisa saja disampaikan dalam situasi tatap muka langsung maupun secara daring. Nah,
konten ini perlu kita sesuaikan, yang mana yang akan kita pergunakan dalam komunikasi kita supaya bisa berjalan dengan efektif. Ketika kita bicara konteks, ada 5 konteks komunikasi. Komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok atau grup, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Ketika kita tahu bagaimana konteksnya dan konten yang kita pilah atau kita analisis untuk kita gunakan pada saat khalayak atau target audience, maka kita dapat mengupayakan supaya pesannya itu sampai dengan tepat kepada target sasaran. Ada satu faktor yang juga tidak kalah penting yang dibutuhkan oleh seorang komunikator, yakni keterampilan storytelling. Ini menjadi satu seni membangun komunikasi yang efektif. Misalnya, bagaimana dari suatu data kita bisa mengolah data itu, menjelaskannya secara naratif, bertutur, kemudian didukung dengan visualisasi yang sesuai, sehingga bisa melibatkan rekan bicara atau audiens kita untuk memahami pesan yang ingin kita sampaikan, tapi lewat cerita atau storytelling tadi. Faktor berikutnya, yang pertama tadi kenali audiens, yang kedua konten dan konteks, yang ketiga storytelling, yang keempat bahasa tubuh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa body language atau bahasa tubuh dan ekspresi wajah itu memberikan kontribusi cukup besar, sebesar 55% terhadap bagaimana seseorang menginterpretasikan pesan yang kita berikan. Ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi yang efektif, bahasa tubuh menjadi penting. Kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh. Elemen lainnya yang tidak kalah penting adalah tone of voice. 37% berkontribusi tentang bagaimana orang menginterpretasikan pesan kita, yakni intonasi suara, aksentuasi, kemudian tempo dan jeda yang kita berikan. Dan 8% berkontribusi di dalamnya adalah penggunaan kata-kata. Dan ada satu tips terakhir yang tidak kalah penting, bahwa untuk menjadi komunikator yang terus bisa belajar untuk mengimplementasikan komunikasi agar semakin efektif adalah kita harus praktis, dan praktis. Berlatih, dan berlatih. Prepare and practice. Jadi persiapkan sebaik mungkin sebelum kita misalnya melakukan public speaking atau merancang suatu pesan melalui campaign komunikasi. Kita perlu melakukan riset tentang topik dan materi yang akan kita sajikan. Menyiapkan outline berisi poin utama misalnya, bahkan bila perlu mempersiapkan cue card dan visualisasi materi yang bisa mendukung untuk membantu kita juga percaya diri saat ingin menyampaikan pesan tersebut. Jadi yang terakhir untuk para rekan pembelajar, berlatihlah, praktis, dan praktis untuk bisa mewujudkan komunikasi yang efektif dan menjadi public speaker yang semakin baik. Terima kasih dan sampai jumpa.